Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di channel Tolut Ngaji ya. Ini pertemuan yang ketujuh, part ketujuh, belajar membaca kitab kuning atau kitab gundul, lanjutan dari video yang part 6 kemarin. Kita akan membahas bagaimana cara mengharokati huruf gundul dari kitab Fathul Mu'in, mungkin secara nahwu, secara soroh nahwu, dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada dua to, alif, ha, ro. Cara membacanya gimana? Ini adalah isim fa'il dari wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi toharoyat huru, isim fa'ilnya tohirun. Maka di sini adalah tohi. Ini adalah kemarin ini menjadi naat dari huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya itu dikatakan membahas sholat ya, bahwa sholat 5 waktu atau yang telah ditulis itu wajib bagi setiap muslim yang telah dibebani, yaitu yang baligh, yang berakal, baik laki-laki atau selain laki-laki, yaitu perempuan. Kemudian juga ini jadi naat ya, maka harokatnya kasroh, dibaca jer, tohirin. Dan juga yang suci begitu. Ini fa juga huruf, kita langsung barisi dengan harokat fathah. Ini juga huruf. Ini lanya la nafi atau la nahi. Kalau la nafi artinya tidak, kalau la nahi artinya jangan ya. Kalau melihat huruf setelahnya, maka ini namanya la nafi, yang artinya tidak. Ketika kena di depannya, yang di depannya itu adalah fi'il mudhari mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, wajaba yajibu ya. Ini domirnya hiya, maka kita tasrif lagi karena ini masih domir huwa. Yajibu, yajibani, yajibuna, tajibu ya, tajibani, yajibna, tajibu. Ini maka domirnya hiya, fala tajibu. Karena ini la nafi yang maknanya tidak, maka fi'il mudhari'nya tetap dibaca rafa. Kalau ini la nahi, maka ini dijazmkan, maka fala tajib. Tapi tidak mungkin karena ini adalah bukan mukhotob ya, tapi orang ketiga, maknanya hiya, maka ini jelas la nafi, maka tidak wajib hiya, tidak wajib apa? Sholat. Ini huruf jer, harus hafal. Kita langsung barisi ala, kita harokati ala. Saya bisa membarisi karena saya hafal huruf jer. Berarti ketika ingin bisa membarisi mengharokati, maka harus huruf hafal ini. Terus ini ada kafaro. Ini apa? Ini isim fa'il dari wazan fa'ala yaf'ulu, mauzunnya kafaro yakfuru. Isim fa'ilnya kafirun. Nah, orang kafir. Kafi. Dibaca majrur. Tanda jarnya atau tanda khofatnya dengan kasroh, kafirin, ala kafirin. Nah, kemudian ini hamzah, shod, lam, ya. Bagaimana ini? Ini adalah masdar ya, dari wazan af'ala, bukan af'ala ya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu fa'lan, asola ya'sulu aslan. Kita harokati aslan, kedudukannya ini menjadi naat. Masdar itu tidak bisa menjadi naat kecuali, tidak bisa menjadi sifat kecuali ditakwil. Yang kedua dikasih ya nisbah, jadi nisbah, makanya dikatakan asli. Karena naat dari manut kafir, maka dibaca jer, kasliyin,
kafir yang asli ya. Dan tidak wajib sholat itu tidak wajib bagi orang yang kafir asli. Orang yang kafir asli. Kalau orang yang kafir dari sononya asli maka tidak wajib sholat. Kalau murtad, orang yang murtad menjadi kafir itu tetap wajib melakukan sholat gitu. Kemudian ini wawu atof tinggal langsung harokati. Kemudian sobi yin, ini naat, ini naat, ini huruf naat, ini atof, ini atof, ini huruf atof, ini huruf maktufnya. Karena maktufnya dibaca jar, maka ini juga dibaca jar atofnya. Sobi yin, tanda jarnya dengan kasroh. Dan tidak wajib juga bagi anak kecil melakukan sholat, itu tidak wajib sholat 5 waktu ya. Kemudian ini juga huruf, langsung kita barisi harokati wa, bukan wi ya, tapi wa. Kalau ini dari kata apa? Mim, jim, nun, wawu. Ini adalah isim maf'ul dari bina mudha'af, janna ya junnu. Isim maf'ulnya majnunun, kita harokati majnun. Ini huruf atof, matufnya di depannya. Karena matufnya dibaca khofat jar, maka ini juga dibaca jar, majnunin. Orang yang ditutup, maksudnya orang gila yang ditutup akalnya ya. Jadi orang gila juga tidak wajib melakukan sholat. Kemudian ini juga wa, huruf atof, maka sudah bisa membarisinya, sudah hafal hurufnya wa. Kemudian ini mim, gho, mim, alif maksur ya. Cara membacanya gimana? Ini adalah isim maf'ul ya, dari mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Ini bina naqis, aghma yughmi ya. Isim fa'ilnya mughmin, isim maf'ulnya mughman. Ini mughman. Ini kan dibaca jar, ini juga dibaca jar. Kenapa tidak mughmin? Karena ini adalah isim maksur. Baik dibaca rofa, nasab atau jar itu tetap mughman. Takdirnya itu dibaca majrur, tapi secara dohir itu tetap mughman. Contohnya ja'a mughman, ro'aitu mughman, marartu bi mughman, tetap dibaca fathah walaupun kedudukannya ini sebagai makhofat, sebagai jar, karena atof kepada maktuf yang dibaca majrur. Ini adalah ala ya, ala. Ini huruf jar. Terus ini isim domir hi. Kenapa tidak hu? Karena ini kedudukannya sebagai jar, isim domir kan. Bihi bihima bihim bihi biha bihima bihin nabika bikum abikum biki bikum abikun nabi bina bihi. Ketika ada jar itu harokatnya kasrah atau isim domir, tapi ini mabni alaihi mahmin. Dan tidak wajib juga sholat 5 waktu bagi orang yang ayan. Bahasa Indonesianya ayan ya. Nah, ini huruf atof, langsung kita barisi harokati dengan fathah. Sudah hafal ya. Ini wajib hafal. Bisa mengharokati harus hafal. Kemudian ini ada sin, kaf, ro, nun. Nah ini mamnu' minas sorfi ya, suatu yang tercegah dari tanah, atau isim ghairu munsharif, mengikuti wazan fa'lanu, maka kita tulis sakro. Nah ini atof pada maktuf yang dibaca majrur, dibaca jar. Tanda jarnya pakai apa? Kasroh?
tidak semua tanda jar itu pakai kasroh ya, karena ini mamnu minas sorfi atau isim ghairu munsharif, maka tanda khofat atau jarnya pakai fathah. Bisa dibaca kasroh ketika menjadi mudhof, ya kan? Lalu menjadi mudhof sama menjadi apa itu? Sakro. Nah, ya tanda jarnya pakai fathah. Dan orang yang mabuk, ya. Ini juga huruf B, huruf la juga huruf. Nah, ini adalah masdar dari lafaz ta'adda ya ta'addan, mengikuti wazan tafa'ala ya tafa'alu. Mawzunnya ta'adda ya ta'addan. Bila ta'addin kita harokati. Kemudian ini huruf langsung kita harokati. Ngain dal mim. Ini dibaca apa? Mengikuti bacaan fa'ila ya ngalu. Ngadaman. Adimaya damu adaman. Nah, kita harokati ngada. Kenapa saya bisa mengetahui fa'ila ya ngalu? Ya karena lihat di kamus. Ternyata mengikuti wazan fa'ila ya ngalu. Ya, tidak ada rumusnya ini harus tahu lewat mana ya, kita melihat kamus, berarti mengetahui wazan fa'ila yaf'alu. Seperti kafaro yakfuru. Kenapa saya bisa mengetahui fa'ala yaf'ulu? Ya karena melihat kamus. Wajaba yajibu, karena saya melihat kamus dan saya sudah berkali-kali melihat kamus. Oh, ternyata di kamus itu wajaba yajibu, tidak ada rumusnya, harus lihat di kamus kalau tidak tahu wazannya. Begitu. Ini ngada, karena ini majrur, karena ada huruf jar maka diharokati lingadami. Diharokati dibaca majrur atau khofat, tanda khofatnya dengan kasroh. Kenapa tidak ada lingadamin? Karena ini menjadi mudhof dari mudhof ilahnya taklifi. Ini dibaca apa? Mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kallafa yukallifu taklifan, ya kan? Bukan taklifan ya, karena ini mudhof ilaih dibaca majrur dan majrur dengan kasroh taklifi. Ya, ini selain jadi mudhof ilaih juga jadi mudhofnya hum, taklifi him, begitu. Li'adami taklifihim, karena tidak ada tanggungan baginya ya. Berarti orang yang wajib sholat, yang diwajibkan melakukan sholat itu juga orang yang suci dan tidak wajib bagi orang yang kafir asli ya. Kalau murtad itu masih wajib sholat. Kemudian anak kecil tidak wajib sholat, orang gila, orang ayan tidak wajib sholat, orang yang mabuk dengan ceroboh ya juga wajib sholat, karena tidak wajib sholat maksudnya, karena tidak ada beban bagi mereka, begitu. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.